Lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia meninggalkan banyak makna, bukan hanya karena karismanya, tapi juga kesederhanaannya. Paus Fransiskus datang dengan menumpangi pesawat komersil, bukan jet mewah. Paus Fransiskus juga tidak menggunakan mobil mewah. Paus memilih menggunakan Toyota Innova Xenix yang biasanya digunakan warga kebanyakan. Paus Fransiskus terlihat duduk di kursi penumpang depan. Paus Fransiskus banyak bicara soal pentingnya integritas pemimpin dalam mewujudkan keadilan. Selesai bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus menyinggung soal politik yang diselipkannya secara spontan. Alih-alih menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, ia mengajak melihat dari perspektif lain, bentuk kasih yang penuh arti. Politik adalah bentuk yang paling mulia dari kasih. Kita jarang mendengar kata-kata seperti itu. Politik itu kotor, itu biasa kita mendengar. Tetapi bahwa politik pada dasarnya adalah wujud kasih yang sangat unggul, itu tadi diucapkan oleh Bapak Suci. Saya kira konsekuensinya akan besar kalau itu dikembangkan dengan berbagai macam tafsiran, dan bukan hanya tafsiran, tetapi perwujudannya. Paus Fransiskus juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia. Saat menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta, Paus mengingatkan, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tambang emas, tetapi ada harta yang jauh lebih berharga yang harus dipertahankan, yaitu persatuan dalam keragaman seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. E se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Persatuan dalam keberagaman juga ditunjukkan Paus Fransiskus saat bertemu Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang mencium kening Paus Fransiskus. Dan sebaliknya, Paus pun membalas dengan mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Kedekatan dua pemuka agama ini membawa pesan soal hubungan persahabatan dan toleransi yang tulus antar umat beragama. Paus Fransiskus juga menunjukkan keberpihakannya pada kelompok terpinggirkan atau marginal dan penyandang disabilitas. Menurutnya, Tuhan menciptakan manusia dengan beragam kemampuan unik guna memperkaya dunia. Kelompok disabilitas telah menunjukkan bagaimana berbicara dengan indah pada Tuhan sebagai mercusuar harapan manusia. Pesan toleransi dan dialog kembali diulang Paus Fransiskus saat memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam pesan misanya atau homili, Paus Fransiskus meminta umat Katolik untuk menaburkan kasih dengan menempuh jalan dialog. Non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkap ada 3 pesan Paus Fransiskus buat bangsa Indonesia, mulai dari mengedepankan dialog sampai menjaga lingkungan. Jadi keragaman itu sebagai kekuatan, dan ini harus dijaga. Kemudian mengedepankan dialog di dalam setiap perbedaan-perbedaan atau perselisihan. Kemudian menjaga lingkungan agar tetap hijau, karena itu menjadi milik atau hak generasi-generasi kita yang akan datang. Paus Fransiskus bukan hanya sekedar tokoh. Lebih dari itu, Paus Fransiskus adalah sosok yang bisa menjadi contoh, menjaga toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Tim Liputan Kompas TV. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia membawa pesan perdamaian dan pentingnya integritas pemimpin dalam mewujudkan keadilan.
Pesan kuat Sri Paus harus menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk para pemimpin dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan damai. Indonesia sebagai negara besar, multi etnis dan agama harus menjadi contoh bagi dunia bahwa nilai keadilan dan kemanusiaan tidak diabaikan. Di Istana Negara, Paus Fransiskus di hadapan Presiden Joko Widodo mengutip apa yang pernah disampaikan Paus Yohanes Paulus II saat berpidato di Istana Negara dalam lawatan tahun 1989. Paus Fransiskus mengulang pesan Paus Yohanes Paulus agar negara memelihara hak asasi manusia dan hak politik semua warga. Kepemimpinan yang memberi teladan dan adil dalam ketatanegaraan akan menghasilkan perdamaian bagi seluruh bangsa. Karena Opus Justitiae Pax, perdamaian adalah mahakarya dari keadilan. Kunjungan pemimpin umat Katolik dunia ke Indonesia harus bisa jadi pengingat bagi mereka yang mendapat kekuasaan. Menjadi pemimpin adalah tentang konsistensi keteladanan.